keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan kepada kita semua yang hadir di kajian OSD Ilmu Pekerja Mengaji. Alhamdulillah tiba di hari ke-9 di bulan Safar 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 September 2022. Kita mengaji kembali di hari Senin kajian Sirah Nabi SAW yang seperti biasa dibina oleh Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini, insya Allah beliau akan menyampaikan tema tentang keutamaan Ahlul Badar, sebagaimana yang telah disampaikan beliau pada pekan yang lalu. Dan Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan baru saja bergabung di Awas Ilmu Pekerja Mengaji. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Baru tiba di rumah Ustaz? Baru saja. Masya Allah. Tidak kabar-kabari ini ke Bandung nih? Iya, karena Ana cuma jemput teman, Syekh, terus kemudian ke Sumedang, terus ke Garut. Setelah itu balikin beliau lagi ke Bandung dan langsung balik ke Jakarta. Oh begitu, Ustaz, padat banget ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat selalu Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya Karim. Tapi Ustaz, jika sudah siap, insya Allah kami akan menyimak. Untuk itu kami persilakan waktu dan Zoom-nya. Tafadhol ya Ustazuna, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk bisa bertemu dalam kajian online secara Zoom ini dari kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ana jujur pada hari ini cemas-cemas harap ya, bukan harap-harap cemas. Kalau harap-harap cemas ini harapannya lebih banyak daripada cemasnya, tapi cemas-cemas harap apakah kajian ini akan terrealisasi hari ini atau tidak. Karena qadar Allah masya fa'ala, nah hari ini kebetulan harus ke Bandung, Sumedang, Garut, dan harus balik di hari yang sama, di waktu yang sama. Subhanallah, qadar Allah masya fa'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita bisa bertemu, dan alhamdulillah anak baru saja ya kurang dari 10 menit, ya nggak sampai 10 menit saya sampai di rumah. Alhamdulillah wallahil hamdu wal minnah. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita simak pada kajian sirah sebelumnya, bagaimana bahagianya Najasyi atas kemenangan Rasulullah SAW pada perang Badar. Dia sangat bergembira sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, bahwa An-Najasyi pada suatu hari meminta kepada Ja'far bin Abu Thalib dan para sahabatnya untuk menemuinya. Dan kemudian Ja'far pun menemuinya di suatu rumah yang dia, An-Najasyi, menggunakan pakaian yang lusuh, ya, pakaian yang kusam, yang lusuh, dan duduk di atas tanah tanpa ada alas. Maka kemudian Ja'far pun mengatakan, kami kasihan melihat kondisi dari An-Najasyi tersebut. Dan kemudian ketika melihat kami, kata An-Najasyi, kata Ja'far, ketika An-Najasyi melihat kami, dia berkata, ini ubasyirukum bima yasurrukum. Saya memberi kabar gembira kepada kalian dengan sesuatu yang membuat kalian bahagia. Bahwa salah seorang orangku yang datang dari Hijaz, dari negeri kalian, menyampaikan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memenangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan membinasakan musuhnya. Dan kemudian ditawanlah si fulan dan si fulan, terbunuhlah si fulan dan si fulan. Sebutkan nama-nama bagaimana yang telah kita lalui. Mereka bertemu di suatu lembah yang disebut dengan Badar, yang penuh dengan tanaman siwak. Seakan aku melihat ke sana. Seakan aku mengawasi tuanku, seorang yang mengendarai ontanya. Maka kemudian Ja'far pun bertanya, kenapa engkau duduk di atas tanah dengan tanpa alas sama sekali, dengan pakaian yang lusuh seperti itu?
dengan pakaian yang sudah lama dan lusuh seperti ini. Maka An-Najasyi mengatakan bahwa bagaimana yang kami dapati yang diturunkan kepada Isa alaihi salam, bahwa bagi setiap hamba yang diberi nikmat, hendaklah dia menunjukkan nikmat tersebut dengan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya terhadap nikmat tersebut. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadaku kemenangan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku menunjukkan kerendahan diriku ini, kerendahan hatiku dan kerendahan diriku di hadapannya. Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat betapa mulia dan agungnya peristiwa perang Badar dan betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para orang-orang yang ikut serta di dalam perang Badar ini mendapatkan keutamaan yang sangat agung dan mulia. Yang banyak sekali hadis yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Mu'adz bin Rifa'ah dari Rafi' Az-Zuraqi dari ayahnya, yang ayahnya ini salah satu peserta yang ikut serta di dalam perang Badar. Dia menyampaikan bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Menurut kalian bagaimana statusnya orang-orang yang ikut perang Badar di antara kalian? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min afdhalil muslimin." Bahwa yang ikut serta di perang Badar adalah muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Wa kadzalika man syahida badran minal malaikah." Demikian pula para malaikat yang ikut perang Badar, mereka adalah malaikat-malaikat terbaik. Subhanallah. Sebagaimana yang serupa dengan riwayat ini, Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij. Beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW atau salah seorang malaikat. Kemudian bertanya, "Kaifa ahlu badrin fikum?" Bagaimana ahlul badr di antara kalian? Nabi SAW menyampaikan, "Hum indana afadilun nas." Menurut kami bahwa mereka adalah manusia yang terbaik. Maka malaikat itu mengatakan, "Wa kadzalika man syahida indana minal malaikah." Demikian pula menurut kami terhadap para malaikat yang ikut serta di dalam perang Badar. Sebagaimana antum mengetahui ya ikhwatal iman, bahwa para malaikat turut serta di dalam perang Badar ini, dan para malaikat tersebut hanya pada saat perang Badarlah para malaikat itu turut serta menebaskan pedangnya dan membunuh orang-orang kafir di medan perang. Yang itu tidak terjadi pada perang-perang yang lainnya. Karena para malaikat di perang yang lainnya hanya memberikan support kepada orang-orang beriman, tidak turut andil di dalam jihad melawan orang-orang kafir. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, sebagaimana dikisahkan terkait dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nanti antum mengetahui sebelum peristiwa perang Fathu Makkah, ada sebuah peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah ya, dengan sebagian besar sahabatnya, untuk mendiskusikan tentang rencana untuk menyerbu kota Makkah, untuk Fathu Makkah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, berpesan kepada para sahabatnya ini supaya rencana ini dirahasiakan, jangan sampai ada yang bocor kepada orang-orang kafir pada saat itu. Namun sayangnya ada salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, yang beliau ini memiliki beberapa kerabat di Mekah, yang kondisi kerabatnya adalah orang-orang yang mustad'af, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Berbeda dengan kerabatnya Rasulullah SAW dari Bani Hashim, atau kerabatnya Abu Bakar, atau yang lainnya. Para sahabat-sahabat senior yang sukunya adalah suku-suku yang disegani. Adapun Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu tidak memiliki yang seperti itu. Maka dia berencana dengan menginformasikan hal ini kepada kerabatnya untuk melindungi mereka. Melindungi mereka
dari serbuannya orang-orang beriman. Ya, jangan sampai mereka ikut menjadi korban. Ya, di satu sisi menginformasikan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tindakan yang salah, suatu kejahatan, ya, suatu kemaksiatan, dan itu yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu pada saat itu. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Hatib ini yang menitipkan surat itu kepada seorang wanita. Maka Ali bin Abu Thalib pun mengejar wanita tersebut atas perintah Rasulullah SAW. Dikejar wanita tersebut, diminta mana suratnya, dan kemudian wanita itu awalnya tidak mengatakan tidak ada surat, tidak ada surat. Namun Ali bin Abu Thalib mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW tidak akan berbohong kepada kami. Mana suratnya atau kami akan telanjangi kamu. Maka kemudian ditunjukkanlah suratnya, diberikanlah surat. Ketika surat itu dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab sangat marah. Umar bin Khattab melihat kondisi itu, dia mengatakan, innahu qad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Fada'ni falyadrib unuqahu ya Rasulullah. Orang ini telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, berkhianat kepada orang beriman. Izinkan aku untuk menyembelihnya ya Rasulullah. Ini permintaan Umar untuk menghukum mati Hatib bin Abi Balta'ah. Namun apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, alaysa min ahli Badr? Bukankah Hatib termasuk orang yang ikut perang Badar? La'allallaha ittala'a ala ahli Badrin. Faqala i'malu ma syi'tum. Faqad wajabat lakumul jannah. Atau faqad ghafartu lakum. Bukankah dia termasuk ahli Badar? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada para ahli Badar, orang yang ikut perang Badar. Dan Allah berfirman kepada mereka, beramallah kalian, berbuatlah kalian semau-mau kalian, karena kalian telah aku wajibkan untuk masuk surga. Wajibkan kalian untuk masuk surga. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah berfirman, aku sudah mengampuni kalian semua. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu qad syahida badran, wa ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli badr. Wahai Umar, dia adalah orang yang ikut menyaksikan perang Badar, ikut perang Badar. Dan kamu tidak tahu apa yang telah Allah berikan kepada orang yang ikut perang Badar. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para ahli Badar ini yang ikut perang Badar. La'alla Allah tala'a ala ahli badrin. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah berfirman kepada mereka yang ikut perang Badar, berbuatlah kalian semau-mau kalian, karena aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Umar pun menangis. Umar pun menangis radhiyallahu anhu. Dan Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan terkait dengan hadis ini, wa fi hadzal hadits isyaratun 'azimatun li ahli Badrin lam taqa li ghairihim. Hadis ini menunjukkan kabar gembira yang sangat besar bagi mereka yang ikut perang Badar, yang tidak diberikan kepada selain mereka. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahim. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana bisa disampaikan kepada ahli Badar, orang yang ikut perang Badar ini, i'malu ma syi'tum. Beramallah, berbuatlah semau-mau kalian. Seakan-akan ada rekomendasi, silahkan jika kalian mau berbuat dosa apapun, silahkan. Lakukan itu. Ini berbeda dengan komitmen syariat yang memerintahkan untuk bertakwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini adalah khitabu ikramin wa tasyrif. Ungkapan yang menunjukkan pemuliaan. Ungkapan yang menunjukkan pemuliaan yang mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka bahwa semua dosa yang belum mereka lakukan,
karena perbuatan baik yang telah mereka lakukan pada waktu perang Badar ini membuat mereka berhak untuk diampuni dosa-dosanya yang akan datang sekalipun. Dan ini tidak menunjukkan bahwa mereka-mereka yang ikut perang Badar itu akan melakukan dosa-dosa sesudahnya. Dan itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada beliau akan kemahabenarannya, akan kemahabenaran firman-Nya, bahwa para sahabat yang ikut perang Badar ini mereka senantiasa melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai mereka meninggal dunia. Atau andai kata ada di antara mereka yang melakukan dosa, maka mereka bergegas bertaubat dan kemudian memperbaiki sikapnya dan kemudian menjadi orang-orang yang benar. Dan itu bisa dilihat, kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi, dari kondisi mereka, dari sikap-sikap mereka, dan dari kehidupan mereka. Al-Hafidh pun menyampaikan juga, Ibn Hajar, terkait dengan Ahlul Badar ini, bahwa Allah berfirman kepada mereka, beramallah, berbuatlah semau-mau kalian, karena aku telah mengampuni dosa kalian. Bahwa yang dimaksud dengan ini, bahwa dosa itu mungkin mereka lakukan. Mungkin saja sebagian dari mereka melakukan dosa, sebagaimana yang dilakukan oleh Mistah, ya, yang terkait ikut menyebarkan isu berita bohong tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau juga Qudamah ibnu Mad'un yang kemudian dia minum khamr karena dia salah di dalam mentakwilkan firman Allah. Ya, ketika dia mentafsirkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 93, Qudamah ibnu Mad'un radhiyallahu an ini dia membaca firman Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk mengkonsumsi apa yang mereka konsumsi selama mereka bertakwa dan beriman. Qudamah bin Mad'un menduga bahwa itu pembolehan untuk mengkonsumsi apapun selama mereka bertakwa kepada Allah. Maka dia pun karena salah memahami ayat ini, dia minum khamr. Itu terjadi di masa Umar radhiyallahu an. Maka Umar mengatakan, akhta'ta ta'wil. Kamu salah di dalam memahami ayat tersebut. Maka Umar pun menghukumnya dengan hukuman cambuk atau hukuman dera. Namun dia, kata Ibnu Hajar, namun semua dosa-dosa itu selalu diiringi dengan ampunan dan pemuliaan terhadap mereka semuanya dibandingkan yang lainnya. Karena mereka ikut serta di dalam peristiwa dahsyat dan peristiwa besar ini, yaitu peristiwa perang Badar. Di dalam Sahih Muslim juga disebutkan dari hadits Jabir bin Abdullah bahwa salah seorang budak dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan tuannya, mengeluhkan Hatib bin Abi Balta'ah. Sampai kemudian saking emosinya dia menyampaikan keluhan tentang tuannya. Ini dia mengatakan, ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun an-nar. Ya Rasulullah, Hatib bakal masuk neraka. Hatib bakal masuk neraka. Mendengar pernyataan dari budaknya Hatib ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali dengan bersabda, kadzabta la yadkhuluha fa innahu syahida badran wal hudaybiyah. Kamu berbohong, kamu tidak benar. Hatib tidak akan masuk neraka karena dia ikut menyaksikan perang Badar dan Hudaybiyah. Hadits sahih riwayat Imam Muslim. Juga dalam Sahih Bukhari dari Qais, dia menyampaikan bahwa pemberian kepada mereka-mereka yang ikut perang Badar di masa Umar, Umar selalu memberikan kepada para Badriyin, orang-orang yang ikut perang Badar ini 5.000, masing-masing 5.000. Dan Umar mengatakan, la ufaddilannahum ala man ba'dahum. Aku akan selalu memuliakan mereka-mereka yang ikut perang Badar melebihi yang lainnya yang tidak ikut perang Badar. Juga Al-Bazzar meriwayatkan dengan musnad, di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah arju an la yadkhulan nar man syahida badran insyaallah. Aku sungguh berharap bahwa
Tidak akan masuk neraka mereka-mereka yang ikut perang Badar, insya Allah. Sabda ini dijelaskan oleh Al-Hafidh bahwa harapan yang bersumber dari firman Allah atau sabda Rasulullah SAW adalah harapan yang pasti terjadi. Kemudian ikhwatal iman, sebagaimana kisah Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu. Yang ini telah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Ketika beliau terbunuh, padahal Harithah bin Suraqah ini hanyalah salah satu yang memantau dari jauh pasukan Quraisy. Hanya memantau saja. Namun ketika dia sedang minum, dia kena anak panah. Dia mati, terbunuh karena itu. Ya, dia terkena anak panah dan mati terbunuh di sisi telaga tersebut. Kemudian ibunya bertanya, ketika ibunya mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada aku, di mana dan bagaimana nasibnya Harithah ya Rasulullah? Apakah dia di surga sehingga aku tenang ya Rasulullah? Ataukah dia di neraka maka aku berduka cita atas hal itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda kepada ibunya Harithah bin Suraqah ini, ya Umma Harithah, innaha jinanun minal jannah. Wa inna ibnaka asabal firdausal a'la. Wahai ibunya Harithah, putramu berada di salah satu surga dari surga yang banyak. Jinan, jamak dari jannah. Banyak surga, bukan cuma satu surga. Wa inna ibnaka asabal firdausul a'la. Anakmu berada di surga firdaus yang tertinggi. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Maka Al-Hafidh Ibnu Katsir memberikan catatannya terkait dengan peristiwa Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu ini. Beliau menyampaikan, ini peringatan yang besar. Ini sebagai pelajaran yang sangat berharga akan keutamaan mereka-mereka yang hadir pada waktu peristiwa perang Badar. Karena Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu tidak termasuk mereka yang menceburkan dirinya di medan perang. Dan tidak pula termasuk mereka-mereka yang mengalami titik-titik atau daerah-daerah yang kritis pada ketika terjadi peristiwa perang Badar. Dia hanyalah pengamat dari jauh. Dia mengamati dari jauh. Dan dia terkena anak panah yang nyasar terhadap dirinya ketika dia sedang minum dari telaga itu. Walaupun dengan kondisi yang seperti itu, walaupun kondisinya seperti itu, dia ditempatkan di surga yang tertinggi. Di surga Firdaus. Di tempat yang terbaik. Di surga Firdaus. Yang dari sana mengalirlah semua mata air surga. Yang kita diperintahkan, sebagaimana kata Ibnu Katsir, kita diperintahkan, idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Ketika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Innaha a'lal jannah wa awsatul jannah wa minha tufajjaru anharul jannah. Karena surga Firdaus ini surga yang paling tinggi, surga yang paling tengah, dan darinya mengalir sungai-sungai surga. Dan itu kondisinya Harithah radhiyallahu anhu. Maka kata Ibnu Katsir, "Wa ma dhannuka biman kana waqifan fi nahri al-adu wa adaduhum ala thalathati adha'afihim adadan wa udada." Maka bagaimana perasaan kamu terhadap orang yang berada di tengah-tengah kecamuk peperangan, yang menghadapi musuh yang 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah mereka? Itu menunjukkan kemuliaan para mereka-mereka yang ikut perang Badar. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakum, di sekitaran peristiwa besar ini, terkait dengan terjadinya peristiwa besar ini, turunlah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair, beliau menyebutkan, ya, Sa'id bin Jubair ini salah seorang alim dari ulama tabi'in rahimahullah, murid Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suratul Anfal.
Bagaimana dengan surat Al-Anfal? Kapan turunnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan nazalat fi Badr. Oh, surat Al-Anfal turun di Badar. Terkait tentang peristiwa perang Badar. Sebagaimana juga Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan, falamman qada amru badrin anzalallahu azza wa jalla fihi minal qur'ani al-anfala bi asriha. Ketika selesai peristiwa perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, firman-Nya dalam surat Al-Anfal secara keseluruhan. Yas'alunaka 'anil anfal, qul anfalu lillahi war rasul, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Anfal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan pembahasan ini, maka alhamdulillah berakhirlah pembahasan kita tentang peristiwa perang Badar. Yang nantinya, yang insya Allah kita akan membahas, sebentar lagi kita akan membahas beberapa peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Ya, apa saja peristiwa yang terjadi di antara perang Badar dan perang Uhud? Di antaranya yaitu wafatnya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya putri Nabi yaitu Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Ruqayyah ini sebelum tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Yaitu ketika utusan Nabi yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu an dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an sampai ke kota Madinah untuk memberikan kabar gembira akan kemenangan kaum muslimin di peristiwa perang Badar. Sebagaimana Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dan beliau mensahihkannya dari Abu Umamah bin Sa'al dari ayahnya, beliau menyampaikan ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Badar, Nabi SAW mengutus 2 orang untuk memberikan kabar gembira kepada penduduk kota Madinah. Nabi SAW mengutus Zaid bin Harithah radhiyallahu an kepada penduduk yang di dataran rendah, dan Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an kepada yang mereka di dataran tinggi untuk memberikan kabar gembira akan kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah bertemu dengan putranya Usama yang baru saja selesai ikut memakamkan Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ini memang sakit sebelumnya. Dia sakit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada suaminya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk tidak ikut serta dalam peristiwa perang Badar. Jadi antum paham ya ikhwatal iman, kenapa Utsman tidak ikut serta dalam peristiwa perang Badar? Karena diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga istrinya yang sedang sakit, yaitu Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya antum ingat, karena orang-orang Syiah di antara yang sering mereka permasalahkan terkait dengan Utsman bin Affan adalah kasus ini. Jadi orang Syiah selalu mengatakan Utsman nggak ikut perang Badar. Itu menunjukkan kelemahan imannya Utsman. Nah, Utsman tidak ikut perang Badar radhiyallahu an adalah karena beliau diperintah oleh Nabi SAW untuk menjaga putri beliau yang merupakan istrinya sendiri yang sedang sakit pada saat itu. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, "Innama taghayyaba Utsmanu an Badrin fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridatan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna laka ajra rajulin mimman syahida Badran wa sahmahu sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Utsman tidak hadir pada peristiwa perang Badar karena dia suami dari Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang sakit, dan Utsman mendampingi istrinya sampai meninggal dunia radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai para sahabat seluruhnya. Dan sepulangnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya Utsman, sesungguhnya engkau wahai Utsman, engkau mendapatkan pahala
sama seperti mereka yang ikut perang Badar, dan kamu pun mendapatkan jatah dari ghanimah dari perang Badar tersebut. Karena memang beliau terhalangi, ya, niatnya ada, tapi terhalangi karena kondisi yang memang menghalangi beliau untuk tidak hadir pada waktu peristiwa perang Badar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga peristiwa yang terjadi di antara perang Badar dan perang Uhud, yaitu Idul Fitri pertama yang dialami oleh kaum muslimin. Sebagaimana banyak disebutkan dalam kitab-kitab sirah, dan Al-Hafidh sendiri menyebutkan dalam At-Talkhisul Habir, beliau menyampaikan, hadza lam arahu fi haditsin lakin ishtahara fi siyar anna awwala 'idin syuri'a 'Idul Fitr wa annahu fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Saya tidak mengetahui satu hadis pun tentang hal ini, namun sangat populer dalam buku-buku sirah bahwa Id pertama yang disyariatkan adalah Idul Fitri, dan itu terjadi pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakafuri menyampaikan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyebutkan di antara peristiwa yang terindah dan kejutan yang menyenangkan, yaitu hari raya pertama yang dirayakan oleh kaum muslimin di dalam kehidupan mereka. Yaitu hari raya yang terjadi pada bulan Syawal di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Setelah kemenangan yang nyata yang mereka peroleh pada waktu peristiwa perang Badar, maka begitu luar biasanya, begitu indahnya Id yang mereka rasakan itu, begitu membahagiakannya hari raya tersebut yang Allah berikan hiburan dengannya kepada kaum mukminin, yang mereka tertunduk, ya mereka setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan berupa mahkota kemenangan dan kemuliaan, dan betapa indahnya pemandangan salat yang mereka lakukan setelah mereka keluar dari rumah mereka. Salat Id pertama yang mereka lakukan, mereka keluar dari rumah mereka dengan takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka mengeraskan suara mereka dengan takbirnya, dengan tahlilnya, dengan tahmidnya. Dan hati mereka dipenuhi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh kerinduan terhadap rahmatnya. Setelah Allah telah mendahului mereka, memberikan kepada mereka nikmatnya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka dengan kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Dan ingatlah kalian ketika kalian masih sedikit, kalian lemah di muka bumi, kalian khawatir untuk dicabik-cabik oleh manusia, namun Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kalian, mengokohkan kalian dengan kemenangannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada kalian berupa kebaikan-kebaikan agar kalian bersyukur. Ikhwatal iman. Ketika hal itu terjadi, Idul Fitr, subhanallah, orang-orang Madinah, mereka memiliki 2 hari yang mereka bersenang-senang dan mereka berpesta di 2 hari tersebut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, dengan Idul Fitri Allah menggantikan hari-hari, 2 hari yang kalian rayakan itu. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah mengganti 2 perayaan besar mereka
dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mendatangi kota Madinah, mereka orang-orang Madinah memiliki 2 hari yang mereka bergembira di masa jahiliyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan 2 hari ini dengan yang lebih baik dari 2 hari tersebut. Yaumul Fitri wa Yauman Nahar, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Ya, hari Fitr dan hari penyembelihan. Fitr karena di saat itu mereka berbuka, ya, mereka sarapan. Adapun Yaumun Nahar karena mereka menyembelih hewan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi SAW ketika Idul Fitri, beliau tidak akan keluar menuju tempat sholat, kecuali beliau makan dulu kurma dengan jumlah yang witir, yang ganjil. Ya, 3 kurma. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Nabi SAW tidak keluar untuk menjalankan sholat Idul Fitr sampai makan kurma. Dan beliau memakannya dengan ganjil, witir. Ingat, kapan ini terjadi? Kapan? Pada waktu sebelum sholat Idul Fitri. Namun, sebagian kita terlalu kelewatan di dalam menerapkan hadis ini sampai ketika berbagi takjil pada waktu buka puasa di bulan Ramadan selalu dibagikan ganjil. Makan ketika buka puasa di bulan Ramadan tidak dianjurkan ganjil. Ya, ganjil itu hanya ketika di pagi hari Idul Fitri. Adapun selama bulan Ramadan antum buka puasa tidak harus kurmanya ganjil, genap pun boleh. Maka asumsi yang salah ini kemudian menyebabkan kurma itu dibagi per 3 biji, dibagikan kepada jamaah, nggak boleh lebih dari itu. Ini adalah dari asumsi yang salah. Karena makan kurma ganjil itu hanya di pagi hari pada waktu Idul Fitri. Ya. Dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin hatta ya'kula tamaratin 3 aw 5 aw 7." Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri kecuali beliau makan kurma dulu 3 atau 5 atau 7. Jadi ingat, ganjilnya pada hari apa? Idul Fitri, sebelum berangkat sholat Id. Bukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, antum makan sahur, antum buka puasa, lebih dari 3, mau 7, mau 9, mau 11, mau 10, mau 20, boleh saja. Dan Nabi SAW memakai pakaian yang terbaik pada waktu sholat Id. Beliau memiliki jubah yang memang sengaja khusus dipakai oleh beliau untuk Idul Fitri dan Idul Adha dan sholat Jumat. Beliau ketika berangkat sholat Id, beliau berangkat dengan berjalan kaki. Itu sunnah Nabi SAW. Beliau berangkat dengan berjalan kaki. Dan beliau memegang tongkat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sampai di tempat sholat, beliau menjadikan tongkat itu sebagai pembatas sutrah untuk sholat menghadapnya. Karena sholatnya Nabi di tengah lapangan. Ya, Nabi SAW sholatnya di tengah lapangan. Tidak ada bangunan sama sekali, tidak ada tembok sama sekali. Maka tongkat yang dipakai itu macam tombak yang pendek, ya, tombak tapi pendek ukurannya, tidak tombak yang panjang, ditancapkan ke tanah oleh Nabi SAW. Dan Nabi menjadikan itu sebagai sutrah sholatnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdu ila al-musalla wal 'anazatu baina yadayhi tuhmalu fatunsabu bil musalla baina yadayhi fa yusalli ilaiha. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar,
bahwa Nabi SAW berangkat ke musola, maksudnya musola ini lapangan sholat Id, dengan membawa tongkat itu, tombak pendek yang kemudian beliau tancapkan di hadapannya, dijadikan sebagai sutrah dan beliau sholat menghadapnya. Dan Nabi SAW selalu berangkat sholat Id dari jalan yang satu, kemudian pulangnya dari jalan yang berbeda. Ya, jalannya berbeda. Ketika misalnya beliau jalan dari sisi kanan, misalnya ke tanah lapangan, maka baliknya dari sisi kiri. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari juga dari Jabir bin Abdullah, karena Nabi SAW idza kana yaumu idin khalafat tariq. Bahwa Nabi SAW ketika sholat Id, beliau pulang dan perginya dari jalan yang berbeda. Ibnu Hibban juga meriwayatkan di dalam sahihnya, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW ketika beliau keluar untuk melaksanakan sholat Id, beliau pulang dari jalan yang berbeda dari sholat tersebut. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya berangkat dan pulang dari jalur yang berbeda? Untuk mengucapkan salam kepada beragam orang. Supaya ketemu banyak orang dan mengucapkan salam kepada orang-orang tersebut. Agar orang-orang itu dari sisi kanan dan kiri, dari jalur-jalur yang berbeda itu mendapatkan keberkahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada ulama yang mengatakan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menunaikan hajat dan kebutuhan mereka-mereka yang ditemui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari dua jalur yang berbeda itu. Dan juga di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar-syiar Islam yang bergema di seluruh jalan. Karena takbir itu disuarakan dari timur dan barat, utara dan selatan, kanan dan kiri. Dan juga di antara hikmahnya adalah untuk membuat kesal dan jengkel orang-orang munafik yang melihat orang-orang beriman yang memenuhi jalanan dengan suara takbirnya, tahmidnya, tahlilnya. Dan untuk menunjukkan izzahnya Islam dan izzahnya orang-orang kaum muslimin. Bagaimana mereka menegakkan syiar pada Yaumul Id. Dan kemudian supaya jalanan ini penuh dengan mereka-mereka yang bertebaran setelah menunaikan ibadah salat Id. Dan juga untuk memperbanyak langkah-langkah kaki yang dilakukan langkah-langkah ini untuk menuju tempat ibadah. Orang yang berangkat dan pulang dari dan ke masjid, dari masjid dan ke masjid atau ke musola, ke lapangan sholat Id untuk melaksanakan sholat di sana, setiap langkahnya mengangkat derajat dan sekaligus juga langkah yang satunya menghapuskan dosa-dosa sampai dia pulang ke rumahnya. Dan ini adalah hikmah yang paling besar. Hikmah yang paling besar, dengan antum mengambil jalur yang berbeda, mungkin berangkat jalur yang pendek, pulang jalur yang lebih panjang, maka itu akan lebih memperbanyak langkah kaki antum. Sehingga dengan itu setiap langkah antum ini mengangkat derajat yang satunya menghapuskan dosa-dosa. Dan inilah di antara hikmah besar, kenapa kita disyariatkan untuk berangkat dari jalan yang satu, pulang dengan jalan yang berbeda ketika menunaikan sholat Id. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya yang kita tidak ketahui. Allah Ta'ala ala wa'alam bisawab. Barakallahu fikum. Yang nanti di antara peristiwa yang terjadi di antara perang Badar dan perang Uhud, yaitu ini akan menjadi judul dan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang, yaitu pernikahan Ali bin Abu Talib dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Ustazuna.
untuk ilmunya malam hari ini di tengah kesibukan dan suasana yang menguras tenaga Ustadz. Masya Allah Ustadz masih memberikan penjelasan tentang sirah Nabi SAW. Baik jemaah sekalian, kita sudah memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan pertanyaannya boleh dilayangkan langsung melalui WA Tanya Jawab Pekerja Mengaji di 081222723457, ataupun juga dapat bertanya langsung melalui tombol raise hand agar dapat bertanya langsung secara interaktif bersama Ustaz Zona Ali. Disilakan kepada jemaah. Baik, untuk sementara di WA baru ada belum ada pertanyaan melalui WA. Bagi jemaah yang ingin bertanya langsung secara interaktif, disilahkan untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu melalui tombol raise hand pada aplikasi Zoom ini. Insya Allah nanti oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute. Silakan untuk Akhi Yuliadi Purya Wibawa. Tafadhol. Nah, jazakallahu khairan atas waktunya. Izin bertanya Ustaz. Ahlan wa sahlan. Apa Ustaz ini, kalau tidak salah dengar tadi Ustaz mengatakan bahwa malaikat hanya membantu kaum muslimin itu dalam perang itu pada perang Badar. Iya, betul. Nah, tapi ini entah benar atau enggak, ketika perang Afghanistan dahulu Ustaz, waktu Perang apa? Afghanistan. Oh, tahu. Afghanistan yang mujahidin melawan Rusia, itu banyak saksi mata yang melihat pasukan berjubah putih dengan kuda putih. Nah, itu fenomena itu apakah memang itu malaikat atau selain itu Ustaz? Afwan Ustaz. Nah, saksi mata yang disebutkan kita tidak mengetahui siapa mereka. Itu berita yang simpang siur, yang tidak jelas. Dan pun benar misalnya ada, jubah putih itu bisa dikenakan oleh siapapun, oleh di kalangan kaum muslimin. Karena itu adalah kebiasaan umat Islam secara umum. Atau misalnya itu bukanlah makhluk seperti manusia. Dan itu tidak menunjukkan bahwa yang dilihat adalah malaikat. Bisa jadi bangsa jin kalau itu bukan dari kalangan manusia. Karena kaum muslimin ada dari bangsa manusia dan juga ada dari bangsa jin. Namun semua riwayat-riwayat yang sahih menegaskan bahwa malaikat tidak turut serta di dalam suatu peperangan, turut andil di dalam menebas dan membunuh orang-orang kafir semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semasa jihad beliau, kecuali pada waktu peristiwa perang Badar saja. Tidak pernah terjadi pada peperangan yang Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wafik barakul Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Syukur jazakallah untuk Akhi Yuladi Pura Wibawa yang sudah bertanya pada malam hari ini. Di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustazi, mohon izin bertanya, apakah ada hukumnya ketika sholat Jumat, khotib Jumat menggunakan tongkat? Demikian Ustaz. Nah, Barakallahu fikum. Apakah ada ketentuan dan hukum khotib Jumat menggunakan tongkat? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada nas yang jelas yang menegaskan bahwa khotib harus bawa tongkat. Dan apa hikmahnya? Ya, kenapa harus pakai bawa tongkat? Sedangkan dia sholat di masjid. Kalau dia mengaitkan hadis ini untuk sholat Jumat, ini nggak tepat. Karena antum tahu hikmahnya kenapa Nabi SAW bawa hirbah itu tadi. Tujuannya adalah tombak kecil itu untuk ditancapkan sebagai sutrah Nabi SAW dalam sholat. Bukan sengaja memang pakai tongkat. Dan apa hikmahnya? Kalau misalnya cuma abad, sesuatu yang sia-sia, Nabi SAW adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan sia-sia. Apakah untuk melempar mereka yang sedang tidur pada waktu sholat Jumat? Atau untuk netuk kepala mereka? Nggak ada fungsinya. Bahkan merepotkan khatib yang sedang khutbah ketika megang tongkat seperti itu. Allahul musta'an.
untuk baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Dan tepat pukul 20.52 di sini belum ada lagi pertanyaan yang masuk rupanya. Langsung saja pada kesimpulan pada malam hari ini Ustaz untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Materi akan datang apa judulnya Kang Zai? Pernikahan Ali bin Abi Thalib ya. Beberapa peristiwa antara perang Badar dan perang Uhud ya, dalam kurung pernikahan Ali bin Abi Thalib. Cukup judulnya pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Begitu saja. Siap, Ustaz. Ya, pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Ya, ini kita akan cerita agak detail nantinya ketika membicarakan tentang pernikahan Ali bin Abi Thalib ini dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah, tentang bagaimana ketika peristiwa pinangan dan lamaran, ya, bagaimana Ali bin Abi Thalib mempersiapkan mas kawinnya, ya, bagaimana Fatimah didandani dan disiapkan untuk dipertemukan dengan calonnya, dengan suaminya, bagaimana walimahnya, ya, kita semua akan membahasnya insyaallah pada pembahasan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para kerabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan dan mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, dan tidak ada teman terdekat yang baik melebihi mereka. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan ya Ustazana. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, kesempatannya di tengah kesibukan, di tengah kepadatan jadwal Ustaz dari Jakarta kemudian ke Sumber.